suka makan babi kecap. Tapi kan Pak Mohan, babi kecap menyandung cacing kremi yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, nggak akan mati. Ya kalau anak gua dari Cungko datang ke Indonesia makan cuman sayur yang itu loh, yang diasinin di dalam toples, meninggal 106 bos. Dia makan babi tiap minggu karena anak Mongol bilang begini, emang sih dimasak gak mungkin mati tuh cacing pita, tapi kan kita makan dikunyah putus cacing. Bener gak? Ya bener, dia memang gak mati dimasak, tapi digigit putus cacing, mati juga Pak. Gak ada orang meninggal gara-gara nasi, orang meninggal karena waktunya sudah selesai. Nenek Mongol 106 loh 10 hari. Bayangkan orang Cina zaman dulu apa hidup mereka, Pak? Nggak ada aturan makannya. Zaman dulu kalau dia udah jaga toko sambil megang duit ngunyah. Nggak ada, yang paling cacingan kombatrin obatnya. Segitu doang. Coba orang tua zaman dulu kalau sakit malaria cari obat apa? Cuman obat kina. Iya tuh nggak ada tuh meninggal gara-gara kita sekarang yang ribet. Sebenarnya nggak meninggal, tapi karena pola pikir kita jadi ribet, akhirnya kita ribet. Padahal kita lupa Roma 12 ayat 3, janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu. Tidak usah mikir, hidup ini dijalani. Ini kalau kita mikir Pak, sampai Tuhan datang nggak maju. Akhirnya kita kayak orang PA kalau bahasa Jakarta, kayak orang bodoh, lewat kubur permisi. Banyak kita kalau lewat kubur permisi. Lalu yang di dalam kuburnya harus silakan. Jadi nggak usah khawatir, santai aja. Yang gemuk bersyukur, yang kurus bersyukur. Sekarang kita jadi ribet, harus ini loh Pak Mongol, hati-hati nanti serangan jantung kalau makin gemuk. Ada teman Mongol kurus juga meninggal jantung. Jantung itu nggak butuh gemuk, kurus juga dihantem. Nah sama Mongol, dulu kecantikannya nggak pakai skincare kayak sekarang. Dulu mah bedak pipa, bedak pambo, pambo kaleng ya kan, sama bedak Marx. Itu kalau make ketebelan kayak keracunan kantong kol. Coba lihat kecantikan. Karena orang zaman dulu itu prinsipnya adalah cari istri yang hatinya tulus, bukan mukanya yang mulus. Kalau muka mulus itu skincare nggak matching leher dan muka. Ada orang mukanya putih, lehernya hitam. Ya kaki kena knalpot. Nggak usah. Kalau Mama Mongol, mami itu korban pin api. Apa? Tato. Beneran. Dia tuh dulu ngefans sama Teresa Teng. Goodbye my love. Nah itu lagu favoritnya tuh. Jujur berangkat dia ke Beijing ikut bapak, tato alis. Sekarang usia 83, turun. Jadi Anda yang di Singapura jangan kau tato alismu. Alis tato cuma sampai usia 64 stabil, turun 70. Jadi Mami Mongol kau ke gereja doa pagi jam 4 subuh, nak di es batu, oh Tuhan. Tuhan, bayangkan
sama pensil apa namanya, apa tato alisnya dari jam 4 subuh mau pikir mami beston. Kan kita di PDI itu dulu dengan lagu andalan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis itu, dan ditarik-tarik alis dari Yesus. Alisnya balik normal. Mau kaget, kayak balik ulang nih. Es batu saya. Alis normal, jempol jari semua kecil banget. Numpuk di es kan jadi pipi ya ikannya kan. Dia gereja di glow. Dia lupa dia berdiri depan mesin AC. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kakak ibu sebelahnya ngolbu alisnya turun. Ternyata alis yang pakai es batu jangan kena AC dia turun. Berdosa. Tapi itu realita loh ibu zaman dulu ya. Alisnya dulu gede kan tatonya, sekarang pensil alis makin kecil. Saya kemarin ke Jepang, dia bilang, "Dek, beli akang mami ini pensil alis besar." Sampai di Jepang nggak ada. Pensil alis makin minimalis. Lah ini kan tato kan lebar ya. Terus dia marah-marah. Terus bagaimana ini adiknya? Mau nanti bilang pakai spidol snowman. Spidol snowman dalamnya kan gede ya. Permanen yang penting yang nggak kena minyak tanam, minyak kelapa mah aman sampai Tuhan datang. Sudahlah. Ini nanti kita akan besok lagi, jadi diharapkan kehadirannya di kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Singapura. Terbatas ya Pak ya, kita bikin tenda di luar. Santai, kalau perlu undang lagi besok hari Minggu di gereja. Ikan saya tampilnya jam 2, gereja jam berapa ya? Bahasanya jam 3, di sana dipercepat. Oh lain pakai bahasa Mandarin ya Pak ya? Cincuing, cincuing. Cuma saya dengarnya di bandara. Saya kemarin di bandara, saya sampai ngomong tolong diganti, ada kalimat yang kurang elok di bandara. Panggilan terakhir. Kan biasa meninggal ya. Ini kok panggilan terakhir. Aduh sudahlah. Yang penting tetap semangat dalam Tuhan. Yang di perantauan tetap percaya Tuhan kita itu dahsyat. Manusia boleh bilang apa tentang Tuhan kita, tetapi saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, disitulah kerohanian kita akan stabil. Masalah pasti ada. Saya juga punya masalah Bapak Ibu. Saya seorang duda dengan anak satu. Banyak yang suka ngomong banyak. Tapi motivasinya tidak lurus Pak. Semua oh dia kan ada auto ini, oh dia kan banyak doi mah. Saya datang ke gereja, Pak, apakah saya boleh menikah kembali setelah bercerai? Ingat Pak, kekristenan mengajarkan pernikahan hanya sekali seumur hidup. Hah? Oh, jadi kalau mau nikah lagi gimana Pak caranya? Harus cerai mati. Tunggu di antara lu berdua siapa yang duluan menikah. Yang satu baru boleh menikah. Mongol mikir-mikir gua bunuh dosa. Kita serahkan dalam doa. Jadi setiap subuh saya selalu berdoa, Tuhan cabut nyawa. Mati lu ya. Tak bercanda. Bercanda, Mongol doakan mantan istriku. Karena dengan dia pergi berarti dia yang bodoh. Iya toh? Berarti kan dia ibarat 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Coba dia stay away, tetap bersama Mongol. Ya. Kalah bagian Syahrini. Nah ini dia pergi, berarti dia orang bodoh. Iya toh? Jadi hari dia datang lagi tuh. Ya ya. Orang kan anak masih kecil. Bagaimana kalau baku balik? Minta balikan lagi. Mongol langsung bilang pergilah dengan selamat dan
Ya kan Romo, ya kan? Kita nggak boleh marah. Ya kan? Udah 4 tahun lu tinggalin, gua jadi artis lu muncul. Kayak lagu Panceponda demi kau dan si buah hati. Mau bilang sama beliau, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Bayangkan Romo 6 bulan tiap hari datang. Seminggu bisa 3 kali dia datang ke rumah mau balikan. Lama-lama mau marah tuh. Ngapain sih ganggu, kita lagi mau bahas stand up comedy. Saya tuh adalah stand up comedian yang gak pernah nulis materi. Jadi saya kalau lagi sementara diam diganggu foto suka darah tinggi. Tapi kalau di Singapura gua salut. Karena timernya 2. Di Manado ada timernya 10. Jadi 1, 9. Dari 10 Pak. Saya foto sama ini dulu ya. Nomor kita dulu. Ini masih 6. Jadi nyonya datang terus, ganggu terus, lama-lama rumah saya juga terus. Jadi kurang bersuka cita. Mau langsung bilang, hai engkau kelunar ular beludak banyak. Jadi buat semua yang hadir hari ini, kuota besok berapa yang dijual? 5.000? Ya, 5.000 orang. 5.000 orang dong. Wah itu kalau KKL persembahan berapa ya? Saya pulangnya hari Senin ya. Bil, hari Senin ya pulang ya, hari Senin. Bisa kok tiket dipindah. Kebetulan Mongol punya tante di sini. Saya punya adiknya bapak dari Surabaya, ada di Sing, sepupu papa Mongol ada di Kuching, di Malai, ada di Kamboja 1, terus yang 6 ada di China. Jadi kalau ketemu mereka selalu dan Anda tahu di koper Mongol isinya apa? Semua perhiasan. Terus gua bawa semua mutiara Mongol, datang ke rumah besok gua pakai semua. Lu mau bilang apa? Ayo. Gua bilang incing, anaknya ini mama gua kok lebih kaya. Oh lu bokam sia lu. Santai, yang penting kita bisa membuktikan bersama Tuhan kita bisa mencapai hidup yang indah. Amin. Amin. Jadi buat teman-teman semua ketemu besok hari Minggu di KBRI. Saya jatahnya jam 1 siang, kalau boleh datang dari jam 10 pagi. Ya kan biar kita sekalian ngobrol-ngobrol, makan-makan. Yang mau jualan koran juga boleh. Soalnya Jakarta kan, Jakarta ada konser ada yang jual koran kan, koran-koran gope buat duduk. Saya udah makan di sini, otomatis nggak makan lagi di KBRI. Saya dari sini langsung balik ke hotel karena saya mau nyari oleh-oleh. Kebetulan saya tinggalnya di depan Bugis Junction. Besok manajer Mongol mau masuk ke Universal Studio. Ya kan, saya udah pernah. Karena saya besok ingin belanja gantungan kunci. Oleh-oleh yang paling gak kena pajak hanya gantungan kunci. Kita beli tas Louis Vuitton di Jakarta ditanya. Tapi kalau gantungan kunci gak mungkin ada yang nanya, orang serenceng $10. Karena hanya itu oleh-oleh yang paling murah dari Singapura. Ya kan? Dan buat teman-teman saudara-saudara yang minta oleh-oleh, ya kita kasih aja gantungan kunci. November saya ke Israel, oleh-olehnya lumpur laut mati. Dia kan mau ngapain kita ke Israel? Saya sampai hari ini udah 46 tahun, baru besok November ke Israel. Dulu ya ada akan saya sama ke Israel. Saya bakal udah dapat tiket bisnis kelas untuk ke Israel. Tapi saya nanya sama Mami ke Israel yuk. Mami mau nanya ke Israel mau ketemu siapa? Gua bingung, dia bener kan Yesus sudah di surga. Dia udah di surga. Petrus, Paulus, Yohanes udah mati mereka kan.
menggoda game over. Nah kita kesopan mau ketemu siapa? Saya cuma suruh makan ikan petrus. Orang Manado banyak dengan Mas Mujair. Paling kalau ke Israel ngapain? Beli berlian. Keren soalnya di sana. Jadi terima kasih buat ketua panitianya, ketua umat Kristen yang ada di Singapura, buat ketua panitianya juga terima kasih. Saya selama hidup melayani Tuhan baru hari ini kesaksian diiringi oleh keyboard. Yang merasa di acara orang meninggal. Tapi keren banget. Saya mau bilang berhenti gak enak. Bukan pakai keyboard kayak orang tidak akan berdoa. Iya bapak itu bonus ya, bonus. Bener loh, musiknya kayak mendayu gitu kan, kita akan segera menanggung penting kepada keluarga, rumah. Siapanya langsung berhenti loh. Bagus, ya tapi kalau untuk kesaksian musik tadi bagus, karena kalau dia musiknya alam, udah siap nggak jadi kesaksian, kalau ada tempat kita juga. Ya ampun. Buat teman-teman orang Batak yang hadir hari ini, Horas. Oh, ayo orang Batak. Orang Batak angkat tangan. Wow, ada yang Bangkadean? Utagalung, Utabarat? Lumantong, Utagalung isi, Utagalung. Wah, ada pisuran Mongol asik. Pantas nggak banyak. Gereja jangan bayar, ya kan? Gereja itu acaranya persembahan kasih, bukan fee. Jadi kalau ada artis diundang ke gereja harus minta bayaran, ajak ribut artisnya. Saya sampai hari ini boleh tanya sama manajerku, buat acara gereja kami tidak pernah ngasih rate berapa. Termasuk IFGF Johor besok. Tanya sama Pak Gembalanya, Pak Robi, mau minta honor berapa? No. Karena buat saya ini adalah bentuk pelayanan. Dikasih, begitu aja dikasih keterlaluan. Enggak lah. Momen itu kalau berbayar Romo hanya bulan Desember. Semua Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember saya itu tidak kena persembahan kasih tapi kena fee. Karena itu acara Natal semua, pasti kan proposalnya jalan. Ya kan? Nah itu baru berbayar tinggi. Tapi buat acara gereja seperti biasa, saya selalu memberi kebebasan kepada para pemimpinnya. Oke, lu mau ngasih berapa itu yang gua terima. Nggak ngasih, nggak ada masalah. Yang penting uang makan sama tiket tolong ditanggung. Ya kan? Kalau di Singapura apa yang perlu ditanggung? Gantungan kunci aja. $10 dapat 4, iya kan? 5 ya. Kalau bengkok bibir dapat lebih 2 lah. Dibilang saya dulu pernah jelek banget mukanya sampai dibilang mau Down syndrome. Dia emang begitu. Udah begini, nggak usah dipakai gendong. Ada Down syndrome. Really? Yes. Aduh berdosa. Ini ada Popo nih. Beliau tetap berbahagia. Saya bangga. Nonjok beliau dia berkata. Ada ibu nih. Lihat, dia tetap berbahagia. Dia nggak ribet dengan kondisi Amerika gagal bayar utangnya. Dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang teguh bahwa Yesus adalah pemenang dan kita pun jadi bagian dari pemenang. Amin. Dia tahu nggak usah ribet Pak, santai aja. Mau nanti nginepnya di hotel mana? Nggak usah yang besar-besar. Saya pernah isi acara di Bali, hotelnya sekamar 1 malam itu 7.800.000. Hari pertama saya ketakutan dalam kamar. Anda tahu kenapa? Karena
kebanyakan kain yang digantung, mati lampu kena asap ya goyang. Mongol di dalam kamar darah Yesus. Berasa kayak ada naga di kamar. Aduh, kecil aja deh daripada banyak handuk digantung kayak berasa ada setan mau pasang. Cuman gara-gara perkara handuk goyang-goyang dikira ada setan. Aduh, tapi buat kita yang hadir ini gak usah takut sama setan. Betul? Karena kita makan babi. Orang yang makan babi adalah orang yang paling ditakuti oleh setan. Kenapa? Karena Yesus ngusir setan di Gerasa. Setannya masuk mana? Berarti babi ada? Kita makan babi, kita makan? Bukti di mana? Di Medan, di Tarutung, Dangadong, Bolis datang. Nggak ada di Manado, suster ngesot, wewe gombel, nggak ada. Karena mereka pas mau nyampe langsung ngomong, jangan masuk, jangankan kita, oma kita pun dia makan. Jadi makan lah babi. Gitu, kalau kita orang Medan kan saksang, wah, BBK, Manado, babi keca, babi putar, babi ngana. Sudahlah, sudah jam 2. Saya biasanya stand up 15 menit, keluar kota 45 juta. Dulu ke 1,5 jam nih. Bil, cari panitianya Bil. Manajer Mongol juga anak Tuhan yang luar biasa. Jadi beliau adalah apa ya? Selisih jauh sama Mongol 20 tahun lebih. Tetapi dia kalau Mongol salah, dia selalu ngingetin. Jadi bahkan setiap kali manggung, dia selalu ngingetin Mongol, Kak, bye-bye nih, Kak, hati-hati nih. Karena stand up itu kadang kalau kita terlalu over, bisa berhadapan dengan dunia hukum. Jadi dia adalah selalu ngingetin, Kak, bye-bye. Kak, ada acara gereja Kak ini hari. Buka itu anti. Saya kan ada piercing sebenarnya, tapi dibuka kenapa? Biar tidak jadi batu sandungan buat teman-teman. Ya kalau saya main film, saya ada satu film Romo, bayarannya gede banget, tapi saya harus ngerokok cerutu. Saya bilang potong honornya nggak apa-apa, 50% dari nilai nominal kontrak potong. Yang penting karakter merokoknya hilangin. Jadi kita harus siap apa yang menurut Mongol bisa membuat batu sandungan orang lain. Saya siap honor dipotong setengah. Kalau saya jadi bencong, ya orang bodoh yang ikut jadi bencong. Ngapain gitu? Tapi kan kalau kita ngerokok nanti akan ada foto kan Mongol merokoknya. Padahal itu kan cuma di film. Jadi sampai hari ini saya tetap berkarya. Sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan. Sampai hari ini saya selalu bilang, orang bilang, oh kenapa lu gak pindah agama aja, kan ada yang ngajakin lu. Tapi BM set 4, iya set 4 mau dikasih asal pindah gitu. Gue bilang, nah mending gua pakai mobil guling listrik nggak apa-apa lah ya. Naik mundur. Tapi enggak sampai hari ini guling mobil aman-aman aja ya kan. Mau ngapain pakai mobil mahal-mahal? Orang rumah saya polisi tiurnya tinggi-tinggi. Dari rumah knalpot sama dashboard hilang. Karena kalau kita makin tinggi mobil yang kita pakai, yang kita sumbangan makin banyak. Apalagi mau pulang Manado. Mari mau pulang Manado, nyampe di bandara ada orang, ketua, orang lagi mau bikin acara Paskah, boleh bantu? Mau langsung bilang, Paskah? Kalender Yesus sudah naik ke surga, masih Paskah. Yesus sudah naik ke surga, dia masih merayakan Paskah. Tipu nggak kan? Dalam buat tim pendoa, rajin berdoa. Saya juga punya komunitas doa plus 62 spiritual warfare. Setiap daerah kita datengin. Saya pernah ngomong di YouTube Mongol bahwa 2023, 24, 25 masa yang paling mengkhawatirkan buat hidup kita. Tetapi tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Rancangannya dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan.
tetapi rancangan hari depan yang cerah. Amin. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu, nggak usah ketakutan, nggak usah mumet, nggak usah. Telah dibayar lunas di kayu salib dan kita akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan. Saya mohon pamit langsung ke hotel. Kalau mungkin mau foto bersama juga silakan. Ya, tapi mohon maaf timernya matiin ya. Tuhan Yesus memberkati.